Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Zan Bahab Serani. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan di era Merdeka Belajar, menyusun kurikulum yang adaptif. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan yang harus kita jelaskan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kedua ada metode, ketiga hasil pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang terakhir yaitu saran. Baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan. Pembahasan yang pertama ini adalah pendahuluan dari judul materi yang kita ambil, yaitu pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan generasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kebijakan Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia bertujuan memberikan kebebasan bagi lembaga pendidikan dan pendidik ini juga untuk merancang kurikulum sesuai kebutuhan siswa. Namun, implementasi ini menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan sumber daya, kesiapan pendidik, serta adaptasi terhadap teknologi pendidikan. Studi ini juga menunjukkan keberhasilan kurikulum adaptif dipengaruhi oleh manajemen pendidikan berbasis kolaborasi dan juga data. Pembahasan yang kedua yaitu ada metode. Metode ini ada berbagai jenis. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis strategi manajemen pendidikan dalam pengembangan kurikulum adaptif di era Merdeka Belajar. Yang kedua ada partisipan, yaitu pendidik, kepala sekolah, pembuat kebijakan, dan juga pakar kurikulum yang dipilih berdasarkan keterlibatan mereka. Yang ketiga ada alat penelitian. Alat penelitian ini tuh ada 3 macam. Yang pertama ada wawancara semi terstruktur untuk mengeksplorasi pengalaman. Yang kedua ada analisis dokumen untuk meninjau kebijakan dan dokumen kurikulum. Dan yang terakhir yaitu diskusi kelompok terfokus untuk menemukan solusi bersama. Metode yang kedua yaitu proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini ada 3 macam. Yang pertama, wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah memahami pengalaman dan juga tantangan. Yang kedua, analisis dokumen. Analisis dokumen adalah mengevaluasi konsistensi kebijakan dan praktik lokal. Yang terakhir adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah menggali solusi untuk tantangan yang teridentifikasi. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data ini ada 2 macam. Yang pertama, menggunakan analisis tematik, pengkodean awal, identifikasi tema, dan juga interpretasi hasil. Yang kedua ada validitas data dijaga melalui triangulasi metode. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Faktor kunci keberhasilan ada 3 macam. Yang pertama, kolaborasi. Kolaborasi adalah kepala sekolah yang mendorong komunikasi antara pendidik, siswa, dan juga orang tua untuk membangun ekosistem pembelajaran yang mendukung strategi Merdeka Belajar. Yang kedua ada integrasi teknologi. Integrasi teknologi ini adalah tantangan utama di wilayah dengan akses internet yang sangatlah terbatas dan dapat diatasi melalui solusi sederhana seperti modul digital cetak. Yang ketiga ada fleksibilitas. Kurikulum adalah kebebasan guru untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa untuk meningkatkan relevansi pembelajaran. Konteks temuan yaitu ada 2. Selaras dengan teori manajemen pendidikan adaptif yaitu Fulan pada tahun 2007 yang menekankan
akan kolaborasi dan juga inovasi. Dan selanjutnya yaitu menegaskan pentingnya kepemimpinan kolaboratif oleh Rahmawati pada tahun 2021 dan juga pendekatan spesifik lokal untuk teknologi, berbeda dari Johannes et al. Tahun 2020. Tantangan dan juga solusi. Tantangan adalah kurangnya pelatihan guru dan infrastruktur teknologi. Solusi adalah pelatihan berkelanjutan dan juga penggunaan teknologi yang sesuai dengan konteks lokal. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari yaitu manajemen pendidikan di era Merdeka Belajar memainkan peran krusial dalam penyusunan kurikulum yang adaptif untuk menjawab kebutuhan siswa dan juga tantangan global. Implementasi kurikulum adaptif ini memerlukan yang pertama kolaborasi antar pemangku kepentingan, komunikasi dan kerjasama antara pendidik, siswa, dan juga orang tua untuk membuat kebijakan menjadi kunci keberhasilan mereka. Yang kedua ada integrasi teknologi, pemanfaatan teknologi yang disesuaikan dengan konteks lokal untuk mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu fleksibilitas kurikulum. Kemampuan guru ini juga untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan lokal dan juga minat siswa. Pembahasan yang terakhir ini adalah saran. Yang pertama, kita perlu adanya pelatihan berkelanjutan. Adakah pelatihan rutin bagi guru untuk meningkatkan kemampuan menyusun dan menerapkan kurikulum yang adaptif, termasuk juga integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, kita perlu penggunaan teknologi yang sangatlah tepat, yaitu kita fokus pada teknologi sederhana yang relevan dengan kondisi lokal, seperti modul digital atau alat bantu pembelajaran berbasis cetak di wilayah dengan keterbatasan akses internet. Yang terakhir ini ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Lakukan evaluasi ini secara berkala terhadap implementasi kurikulum adaptif untuk memastikan efektivitas dan juga relevansinya dengan tujuan pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.